Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi mala quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya surarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun warwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatihi fid darin amin. Man dhanna infika lutfihi an qadarih fadzalika liqusuri nadharih. Man dhanna infika lutfihi, siapa yang menyangka, berasumsi bahwa sifat-sifat kasih sayang Allah itu lepas. Artinya orang tiba-tiba merasa, ya Allah hari ini kayaknya Allah enggak sayang padaku, Allah lagi fadl rahmat anugerahnya tidak mendekat kepadaku, apa Tuhan lagi marah padaku, dan seterusnya. Angqadarih itu dihubungkan dengan takdir, ya. Maksudnya apa? Yang kebetulan takdirnya tidak nyaman hari ini, mulai pagi sampai siang ribet aja di jalan misalnya. Lalu kita mengatakan di dalam benak kita, kayaknya Allah kurang sayang padaku. Nah, itu semua kenapa? Fadzalika liqusuri nadhari, semata-mata itu karena picik, karena sempitnya cara pandang dia kepada kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah itu tidak ada hubungannya dengan enak dan tidak enak di dunia ini. Ya, karena itu manifestasi sifat Allah yang maha merahmati itu yang tampil di dunia ini Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahim itu di akhirat. Itu khasatan lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Nah, di dunia ini ada kafir, mukmin, musyrik, zalim, semua diberi makan oleh Allah tanpa ditanya oleh Allah, agamamu apa? Enggak pernah ditanya oleh Allah. Itu. Kamu tadi maksiat apa enggak? Enggak. Jadi oleh karena itu, ya ini posisi kita ini seperti bayi sebenarnya. Bayi itu pengetahuan mengenai, misalnya pagi-pagi dia dimandikan oleh ibunya, dia nangis. Dia bilang, ibuku nggak sayang padaku, kenapa pagi-pagi dimandikan? Padahal itu saking sayangnya ibu kepada si bayi tadi. Manusia seringkali bahkan menjadi semacam kelatahan. Ini kelatahan spiritual sebenarnya. Kita sudah usaha berbagai cara dan usahanya benar. Loh, yang berhasil kok tetanggaku yang tidak benar, kawanku sekantor yang tidak benar. Lalu kita mengatakan, mulai menggugat kita kepada Allah. Sifat menggugat kepada Tuhan itu bagian dari liqusuri nadharih juga. Karena sempitnya pandangan kita pada kasih sayang Allah, bahwa dia tidak memahami bahwa gagal itu juga kasih sayang Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hal, ya, baik yang sifatnya adiyat, syar'iyah, aqliyah, ya,
yang semuanya ada cobaannya, ya. Jadi tinggal kita merespon apakah itu tadi memang saat-saat dimana kita memang kadang kasih sayang Allah itu datang seperti sepoi-sepoi angin yang begitu lembut, tapi kadang-kadang kayak badai gitu. Ada orang pernah bertanya, Pak, itu zaman perang itu Irak lawan sekutu, ya Pak, apa dosa besar orang-orang Irak ini yang di sana banyak para aulia, para ulama, umat Islam juga banyak dihancurkan oleh sekutu. Apa Tuhan tidak mendengar jeritan dan doa bangsa Irak? Katanya begitu. Saya bilang itu cara Allah mencintai bangsa Irak. Hari itu, saat itu memang begitu. Ibaratnya kita ini rambut kita lagi gondrong, ya, supaya rapi, supaya bagus, masuk salon. Nah, di salon itu oleh tukang cukur, apakah itu presiden atau raja, ya dipegang-pegang kepalanya, ya dijendul-jendulin. Tapi karena dia sadar supaya dia ganteng, supaya dia cakep, dia manut saja. Dia manut pada tukang cukur dia. Nggak ada yang protes. Yang berani pegang-pegang kepalanya presiden ya tukang cukur. Jadi itu supaya cakep, ya memang dipangkas-pangkas, dipotong-potong seperti itu. Mungkin bagi orang yang tidak memahami atau masuk dalam kategori liqusuri nadhari tadi, itu orang apa enggak memahami takdirnya Allah terhadap rambut, ya gitu. Rambut mau memanjang seenaknya, kenapa harus dipotong-potong gitu. Apa enggak menjerit itu rambut? Nah itu. Jadi sama dengan begini, Rasulullah itu memerintahkan membunuh tikus, ular itu, ya. Loh, Pak, ular itu kan juga makhluk Allah, bertasbih, berzikir juga ular itu, tikus itu juga. Apa enggak berdosa kita membunuh dia? Justru membunuh dia itu cara menyayangi kita kepada si tikus dan si ular itu. Karena kalau dia dibiarkan, dia akan membahayakan banyak orang, dosanya tambah dia. Jadi ini cara kita memahami kasih sayang Allah. Karena itu disebutkan apapun musibah, sesuatu yang menyakitkan, termasuk kita itu sekadar terkena duri, itu bagian dari cara Allah mengampuni dosa kita. Kita kesandung, ya, kesandung itu juga ampunan Allah turun. Bukan lalu kita suudzon pada Allah, ya Allah, kenapa sih saya harus kesandung hari ini? Oleh karena itu Rasulullah melarang kita untuk menyebut, oh ini hari yang sial, katanya. Sehari mulai pagi sampai sore nggak ada senyum-senyumnya hatiku, sial banget. Nah itu dilarang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu alaika an taltabisat tariq alaik wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Nah ini hubungannya mengenai syukur dan sabar tadi. Syukur dan sabar terhadap apa yang presentasikan oleh Allah kepada kita sehari-hari ini, itu juga hubungannya dengan nafsu kita. Karena itu beliau melanjutkan, la yukhafu 'alaika an taltabisat tariq 'alaik. Yang dikhawatirkan itu bukan banyaknya atau macam-macam jalan yang serupa yang membingungkan. Oh ini metode ini kok begini, si A kok cara ibadahnya begitu, si B begini, yang itu zikir, yang ini enggak, yang ini.
Sebenarnya bukan itu masalah yang paling urgent, ya, bukan itu. Jalan menuju kepada Allah itu kan banyak sekali. Bahkan at-tariq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah itu sebanyak nafas makhluk. Ya, makhluk binatang, makhluk manusia, jin, malaikat, spesies-spesies yang macam-macam ada nafasnya semua. Sejumlah itu jalan menuju kepada Allah. Bagaimana tidak daun yang sedang bergerak? Iya ya. Di balik gerakan itu ada Dia. Dan daun itu menyembunyikan nama Dia. Bagaimana aku tidak ingat Dia ketika melihat daun yang bergerak? Jalan menuju Allah. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Yang paling dikhawatirkan adalah dominasi atau limpahan-limpahan yang menguasai, ya, berupa nafsu kita terhadap diri kita. Wah, itu kebenaran saja kalau dikuasai oleh nafsu itu menjadi bencana. Rasulullah menyebut, Allah menyebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah dideskripsikan oleh Allah, setiap berbicara beliau tidak didasari anil hawa, logika. Yantiku itu berbicara secara logik, itu artinya bicara yang benar pun Rasulullah tidak disertai kepentingan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan karena dorongan wahyu semua. Nah, bagaimana kita sebagai umat Kanjeng Nabi? Ya harus meniru beliau, ittiba'ur rasul. Bagaimana kita berusaha ketika kita mengungkapkan sesuatu yang benar, tidak ada kepentingan nafsu kita. Contohnya orang yang bicara benar kepentingannya nafsu itu apa? Ya misalnya contoh paling sederhana itu jurkam gitu ya. Coblos ini, coblos itu, dikutip ayat-ayat, bener ayat-ayatnya. Yang dikutip bener artinya bener. Tapi ada nafsunya. Nah itu namanya yantiku anil hawa. Nah bagaimana kiat kemudian supaya kita tidak yantiku anil hawa? Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di dalam dikutip oleh Ibnu Athaillah di dalam Lataiful Minan itu mengenai tafsir ayat itu, beliau menyebutkan kalau Anda bicara kepada publik, kepada audien, kepada orang lain, dan Anda merasa senang karena mereka mengiyakan apa yang Anda katakan, itu pertanda kita yantiku anil hawa. Berarti ada dorongan nafsu ketika bicara tadi. Berbicaralah, kata beliau, agar Allah mengiyakan hatimu. Mengiyakan hatimu itu Anda sendiri yang merasakan itu, ya. Wah, Allah mengiyakan enggak ya hatiku? Bukan ucapanku loh ya, hatiku. Karena di hati ini sedang wah macam-macam ini. Nah, itu layantiku anil hawa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Di Al-Haqqu Wadih Ibnu Hadrawiyah, Ahmad Ibnu Hadrawiyah, beliau radhiyallahu anhu mengatakan al-haqqu wadih wa tariq la'ih wa da'i qad asma'a fama tahayyur ba'da hada illa minal ummi. Jadi kebenaran itu sudah jelas, Quran jelas, hadis jelas, tata caranya jelas, gampang. Jalan juga sudah terhampar, sudah kelihatan. Oh ini jalan lurus, jalan bengkong.
para pendakwah sudah memperdengarkan, mengajak ini dan itu. Tiap hari kita ngaji, dengar, apalagi di Indonesia itu paling banyak pengajian gitu. Apa yang membuat kita bingung? Yang membuat kita bingung adalah butanya mata hati, kabur. Nah, jadi bingung. Yang menarik lagi apa yang dikatakan oleh Abu Utsman Al-Hiri radhiyallahu an, al-khalqu kulluhum ma'allah fi maqami syukr wa hum yadhunnuna annahum fi maqami sabr. Ini satu kalimat yang menurut saya ya dahsyat sekali kalimat ini. Ya. Bagaimana beliau ini menelaah psikologi beragama pada umumnya manusia, sehingga beliau mengatakan manusia ini semua manusia kulluhum ma'allah fi maqami syukr. Sesungguhnya manusia itu ketika bersama Allah itu ada di makom syukur. Maksudnya apa? Ini manusia ini ya sehari-hari faktanya wahum yadhunnuna annahum fi maqami sabr. Mereka menyangka, wah hidup saya di dunia ini harus sabar, gitu. Soalnya di dunia ini penuh cobaan ini. Kalau begitu saya memang harus sabar di dunia ini. Persepsi kebanyakan orang itu begitu. Padahal sebenarnya tidak. Manusia itu sebenarnya posisinya di makom syukur, di makom alhamdulillah. Kita diwujudkan oleh Allah di dunia ini disebut sebagai nikmatul ijad. Loh, nikmat diwujudkan, bukan nikmatul apa? Bukan azabul ijad ya, atau nikmatul ijad, bukan. Kita diwujudkan itu sudah satu bentuk kenikmatan tiada tara, ditambah wa nikmatul imdad. Setelah itu diberi anugerah iman, mengenal Allah, bisa takarub pada Allah, bisa merasakan interaktif dengan Allah dan seterusnya. Ini namanya makom syukur. Nah, ini perspektif yang sangat dekonstruktif. Perspektif dekonstruktif ini memandang bahwa kalau begitu saya harus terus-menerus bersama Al-Mun'im, hidup ini kepada Sang Pemberi Nikmat. Apa saja tadi yang kita sebut kebetulan tidak enak ya, itu cara Allah memang menegur saya saking sayangnya, gitu ya. Makom syukur gitu. Nah, bapak ibu-ibu sekalian, pernah nggak kita itu setiap hari kita habis sholat kan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setelah subhanallah 33 kali Alhamdulillah. Ya, ketika membaca Alhamdulillah saja pernah nggak kita ini seperti kita ini bersyukur yang gede banget gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, benar-benar Alhamdulillah. Padahal mestinya seperti itu. Oleh karena itu Allah itu ngajari kita melalui Rasulullah, subhanallah dulu, baru Alhamdulillah. Ini pendidikan sebenarnya. Tarbiyatul ruhiyah, dibalik subhanallah, Alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Ya, subhanallah itu sebenarnya ekspresi dari fananya hamba. Hamba itu pada ujungnya ya fana. Dan ketika seseorang itu ada di tahap fana itu tidak bisa bicara apa-apa, membisu. Kalau dia harus kaget, ya, nggak bisa bicara karena kaget. Itu. Begitu kaget, bunyinya subhanallah. Itu loh. Subhanallah itu sebenarnya akhir dari satu ketakberdayaan yang habis betul. Subhanallah. Maka itu yang membuat kita terhantar untuk ketemu Alhamdulillah.
Kalau begitu ya alhamdulillah. Semuanya ini, pujian ini untukmu Allah, bukan untuk diriku, untuk siapa saja, enggak, untukmu Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terus minimal gitu, terima kasih kita itu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau takdirkan aku, engkau ajak berinteraksi, bekerja sama, wujudnya adalah aku bisa mengucapkan alhamdulillah saat ini. Kalau tidak, bunyinya pisuan, bunyinya keluhan, bunyinya ngersulo dan seterusnya. Itu pertanda memang kita tidak sedang diajak berinteraksi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau seseorang kemudian mengenal ya, oh nafsu itu seperti itu ya, sampai sejauh itu membuat kita itu seringkali terhempas ke sebuah padang yang sangat gersang, itu nafsu itu. Ya. Nah di situ kita mengenal diri kita, mengenal diri kita itu akhir dari puncak diri sendiri itu subhanallah. Karena diri kita itu enggak suci, ya kotor, ya dosa, ya gelap. Itu diri kita. Jadi kalau ada orang menghadap Allah, sholat, Tuhan, coba lihat, aku sudah sekian tahun tahajud, jamaah sudah bertahun-tahun, ngaji Quran, khatam sekian ribu kali gitu. Hebat kan aku Tuhan, sekarang aku menghadapmu. Wah, itu bukan dirinya itu. Pasti nafsunya itu. Itu ya. Pasti nafsunya itu tadi. Nah, Gusti Allah itu tunggal. Esa. Tidak mau menerima kecuali dengan hati yang tunggal. Nah, kita ini menghadap Allah, hati kita cacah-cacah banyak. Seperempat untuk dunia, seperempat untuk kesenangan, seperempat lagi untuk bermimpi tentang masa depan yang asik-asik, seperempat lagi baru untuk Allah. Bagaimana ini namanya hati yang tidak utuh? Bagaimana ini bisa menghadap yang maha utuh, maha tunggal tadi? Allah tidak mau menerima. Makanya sholat itu disebut imaduddin, ya, tiangnya agama, karena sholat itu forum yang sangat individual. Ini aku dan engkau Allah, nggak ada yang lain. Makanya Allah ngajari kita ketika sholat ditakbiri dengan takbiratul ihram, takbir yang agung, yang sangat-sangat terhormat, Allahu Akbar. Maka yang kita takbiri adalah setan, iblis, ya, setan, iblis itu satu rumpun, lalu nafsu dengan seluruh elemennya satu rumpun, dunia, akhirat itu satu rumpun yang saling menjadi counterpart itu, ya. Ditakbiri juga dunia dan akhiratnya, dan apalagi segala hal selain Allah. 4 takbir. Nah, maka orang mati itu ditakbiri 4 kali. Nah, yaitu tadi setan, nafsu, setan, iblis, 1, nafsu, hawanya, kepentingannya, 2, dunia dan akhirat, 3, segala hal selain Allah, 4, segala hal selain Allah. Maka benar-benar bisa irji'i ila rabbik, kembali betul kepada Allah. Nah, manusia Allahu Akbar disebut takbiratul ihram karena semua tadi 4-4-nya harus sudah selesai. Yang ada hanya engkau Allah. Saya bisa tadi Pak, awal-awal Pak, Allahu Akbar,
Begitu mulai kabiro, wah banyak sekali muncul ini. Itu gimana ini? Ya sudah, yang muncul-muncul tadi, di balik yang muncul ini ada Engkau semua Allah. Hilang semua yang muncul akhirnya. Kembali ke Allah lagi. Kita ini contoh misalnya petani, Anda kebetulan jadi petani, kerja di sawah. Kok baru mencangkul 10 kali kok capek banget ya. Ini kenapa ini? Karena ketika mencangkul tidak pasrah, hatinya ikut nyangkul. Coba kalau hatinya tidak ikut nyangkul. Menyangkul itu urusan tangan, urusan mata melihat tanah, ya, urusan pikiran menggerakkan tangan. Itu urusan hati, tidak boleh ikut nyangkul. Hati bersama Allah. Nah, itu biasakan bekerja juga begitu. Bekerja sehari-hari 24 jam ini loh, begitu. Jangan dimasukkan hati. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju. Sekarang banyak jargon-jargon, bekerjalah dengan hati. Loh, hati suruh kerja. Hati kerja dengan Allah. Yang kerja biar pikiran saja. Nanti jernih hati, maka ketika bekerja menjadi benar dan tanpa beban. Orang baru kerja setengah hari rasanya terbelenggu betul. Karena hatinya ikut bekerja. Yang menyeret hati bekerja siapa? Nafsu kita. Maka orang banyak penyakit kemudian. Ini orang usia segini sudah kelihatan capek banget. Macam-macam. Cobalah ya. Ini hati kita jangan sampai tergilas oleh pekerjaan sehari-hari. Biarlah hati dengan Allah saja. Tawajuh billah. Ya. Ini. Maka mata ja'alaka fil zahir mumtathilan li amrih wa razaqaka fil batin al istislama li qahri faqad a'dhamal minnah alaik. Nah, ini manusia hidup ini yang dicari adalah anugerah. Rata-rata wis sing goleki anugerah Gusti Allah sing paling gede iki apa ya? Lalu macam-macam imajinasi manusia tentang anugerah. Ternyata puncak anugerah itu apa? Puncak anugerah itu cuma 2. Nah, kalau Anda sudah meraih 2 ini, berarti Anda meraih anugerah paling agung. Apa? Mata ja'alaka fid dhahir mumtathilan li amrih. Apabila Allah menjadikan dirimu melaksanakan perintah-perintah Allah di alam lahiriah ini, alam syariat menjalankan perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu, itu pekerjaan zahir, puasa, zakat, haji, ibadah zahiriyah, nolong orang, sedekah, bekerja, itu pekerjaan zahir. Kalau zahir Anda begitu dan benar sesuai dengan perintahnya, sementara batin warazaqaka fil batin, dan Allah memberikan rizki di batin Anda berupa keberserahan diri, al-istislam liqahri, pasrah total pada kehendak Allah yang sangat memaksa. Maksudnya nggak bisa ditawar lagi kehendak Allah itu. Kita pasrah betul hati kita. Allah Ibnu Athaillah menyebut dengan al-liqahri. Ya. Itu artinya hati kita harus kayak kapas. Kemana angin badai atau angin karmu, hati. Kira-kira kayak pelendungan atau ban dipompa, dikentirkan, dilarungkan di sungai atau di laut. Kemana dia ini nggak peduli dia.
Kalau batin kita sudah begitu, faqad a'dhamal minnatu alaik, maka anugerah Allah benar-benar agung turun padamu. Sebenarnya ya hidup ini ya dua ini aja sudah. Ya. Wah, kita ngaji, kita ikhtiar ujungnya dua. Untuk mendukung dua ini. Jangan dibalik. Sekarang musimnya dibalik. Saya tak sholat, saya tak mengerjakan perintah Allah biar dunia saya maju, biar karir saya naik, biar ini itu dan seterusnya. Nah itu kan kebalik-balik itu. Wong dunia itu diberikan oleh Allah dalam rangka supaya ubudiyah kita ini akselerasinya cepat, mudah, gampang dan seterusnya. Bukan sebaliknya. Ya. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Itu seperti kita membalik begini. Saya sering mengatakan kalau orang tua kita dulu mendoakan anaknya ketika mau berangkat kerja di luar di kota atau di mana. Nasihatnya begini. Kamu ibadah ya. Tapi jangan lupa kerja. Tapi sekarang berbalik. Kamu kerja yang serius ya. Jangan lupa ibadah. Loh, di Quran itu kan wabtaghi fima atakallah darul akhirah dulu. Wala tansi nasibaka minad dunya itu akhir. Nah, sekarang dibalik. Wabtaghi fima atakallah darud dunya dulu. Jangan lupa akhiratmu ya nak. Begitu. Wah, kan kacau kita. Itu berpengaruh orang belajar agama di pondok pesantren. Sekolah ya sambil nyantri, katanya begitu. Kalau dulu enggak, santri ya syukur-syukur sambil sekolah kamu. Jangan lupa. Nah, itu namanya kebudayaan beragama yang nggak tahu ini kapan tiba-tiba kok sudah berubah gitu ya. Ini perlu refresh, penyegaran kembali, ya, di refresh kembali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi, beliau mengatakan man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi radiyan bi ikhtiyarillahi ta'ala fahuwa mustadrajun maghrur. Siapa saja yang ketika berdoa ndonga ini bendino ndonga tidak menyerahkan pilihannya kepada Allah, ya, jadi dia lebih senang pada pilihan dirinya, lalu kita memaksa Tuhan untuk memenuhi selera-selera kita, maka tergolong mustadrajun. Ternyata Allah memenuhi betul. Kita ini tadi malam berdoa memaksa betul pada Allah, paginya diijabah, dikabul. Itu apa itu? Itu nikmat atau apa? Bukan ya. Rubahnya istidraj, kata beliau. Itu kelihatannya saja nikmat, nggak taunya istidraj. Ada juga orang itu di istidraj, apa saja yang dia doakan mandi langsung plak. Apa yang diucapkan terjadi. Apa ini? Loh, hati-hati. Ini istidraj apa beneran? Maghrurun ditambah maneh, maghrurun terkena tipu daya. Wa huwa mimman qila lahu aqdu hajatah fa inni fa inni ukrihu an asma'a sautah. Jadi dia tergolong orang yang zalim, ya. Dulu ada cerita dalam hadis itu orang yang zalim, ahli maksiat, begitu berdoa langsung diijabah. Orang soleh bertahun-tahun enggak diijabah-ijabah. Malaikat protes, lalu Allah menyebutkan aqdu hajatah. Fa inni ukrihu an asma'a sautah. Sudah penuhi saja apa yang dia inginkan. Aku sumpek ndelok
Suaranya orang ini, dengar suaranya sumpek saya. Kata Allah begitu, itu loh. Kira-kira begitulah ya. Nah, jadi itu diberi dalam rangka diusir. Kan nggak enak. Anda berdoa langsung diberi, nggak taunya diberi dalam rangka diusir oleh Allah. Nah, ciloko kita ini. Nah, kita masuk mana ini? Fa in kana ma ikhtiyaril haq ta'ala lahu la ma ikhtiyarihi li nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'mal bi khawatimiha. Tetapi kalau Anda berdoa berikhtiar pun diserahkan kepada Allah, pilihannya bukan menurut selera dirinya. Anda boleh berdoa apa saja, serahkan tapi pada Allah. Terserah Allah memberi apa selanjutnya. Itu sudah mujaban, sudah langsung diijabai. Wa illam yu'ta, walaupun belum diberi, tapi sudah diijabah, sudah direkomendasi oleh Allah, sudah stempel. Kapan? Nah itu terserah Allah, tapi sudah itu. Wal a'mal bi khawatimiha, amal itu ya akhirnya yang dinilai. Jadi ini untuk mengingatkan adab kita berdoa ya. Doa itu ya kudu pasrah banget pada Allah hatinya ya, pasrah hinadina, sifat ubudiyah kita tampakkan dan nangis betul. Allah betul-betul, jangan saya pasrah, terserahlah, yang penting hatiku pasrah. Bukan gitu. Doanya yang benar minta sebagai ubudiyah, bukan memaksa. Seperti Kanjeng Nabi, sebulan yang lalu saya sampaikan bagaimana Kanjeng Nabi itu berdoa sampai, ya Allah, kalau seandainya perang Badar ini kami kalah, lam tu'bad abada, kamu gak bakal disembah Allah selama-lamanya. Itu kan bahasa orang yang menggambarkan sangat-sangat super kepepet yang sudah gak berdaya. Orang berdoa itu harus begitu memang. Itu. Tapi Rasulullah tidak pernah memaksa Tuhan. Hanya kepingin menunjukkan kehambaan, aku ini hina dina, wujud hina dinaku kalau berdoa ya seperti ini Tuhan. Gitu loh. Makanya disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Orang dibalik doa itu ada hina dina, ada tak berdaya, ada ini. Itu intinya ibadah. Kita sholat Allahu Akbar, muncul nggak hina dina kita, butuh kita pada Allah? Apa itu dhaif kita, ajiz kita, lemah kita, muncul nggak ketika sholat? Mestinya empat ini muncul. Nah, baru kita merasakan ubudiyah kita. Ya, yuk harus dilatih itu. Ya. Tadi maghrib saya cuman sak rokaat Pak, bisa gitu. 3 rokaat hilang ya nggak apa-apa. Siapa tahu isya sudah 1,5 rokaat bisa kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ini ditutup oleh beliau bab ini. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak setiap orang yang memiliki keistimewaan itu telah meraih kesempurnaan jiwanya. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi. belum tentu ya. Orang keistimewaan, wah itu orang wiridan 2 hari, 3 hari, 3 malam kok nggak keluar dari kamar ya. Istimewa kan, pasti istimewa tuh orang. Tapi apakah dia sudah kamula? Apakah dia berarti sempurna? Juga belum tentu. Orang baru belajar wiridan 3 hari, loh kok bisa mabur dia sudah ya? Itu. Lah ini yang sudah 20 tahun, ya begitu-begitu aja itu orang. Apakah makom orang yang cuman begitu-begitu aja itu tadi nggak ada keistimewaannya lebih rendah
dibanding yang sudah hebat tadi? Belum tentu. Kehebatan yang diberikan oleh Allah secara istimewa kepada seseorang untuk apa itu tadi? Dalam rangka supaya istiqomah seperti orang yang tidak istimewa tadi loh sebenarnya. Jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini biasanya taksis ini hubungannya dengan Al-Karomah. Sahal At-Tustari ketika ditanya mengenai karomah, ya banyak, mulai zaman dulu orang tanya karomah itu ada saja, sampai sekarang juga ada. Itu sampai sekarang juga ada. Ya bahwa karomah itu ada, tetapi itu sebagai sebuah proses, ya proses, dan tidak bisa diilmoni. Saya mau belajar ilmu karomah Pak, oh enggak ada, itu bukan ilmu karomah. Ya, karomah itu tidak ada ilmunya. Seperti mukjizat juga enggak ada ilmunya. Para nabi rasul itu tidak belajar ilmunya mukjizat dulu untuk dapat mukjizat. Itu murni min fuyudat al-ilahiyah. Itu limpahan-limpahan Allah ya, maunya Gusti Allah sudah. Ya. Jadi lebih enak memang, makanya Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi An-Naisabur dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu menyebutkan kadang-kadang seorang aulia, seorang wali itu tidak tahu kalau dirinya wali. Dan itu yang enak katanya. Yang enak seperti itu. Sebab kalau tahu dirinya dia itu diberitahu oleh Allah atau malaikat misalnya, ngasih tahu kalau kamu itu wali loh sebenarnya, dia bisa stres. Kenapa stres? Karena dia mikir aturan kewalian yang begitu berat. Wah kalau begitu mulai sekarang saya jalani aturan kewalian dong. Wah stres dia, bisa nggak doyan makan berhari-hari dia. Antara lain aturannya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Salah satu saja, dia nggak boleh takut, nggak boleh susah loh. Orang mikir saya mulai hari ini sampai mati nggak boleh takut, nggak boleh susah loh. Itu bisa susah sendiri tuh orang mikir itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal karamah wa mal ayah wa mal karamah ya asya'un tanqadi li waqtiha indi mammakanahu Allahu min ayyubaddila khuluqan madhmuman bi khuluqin mahmudin afdalu halan min sahibiha. Afdalu halan min sahibiha. Karomah, kehebatan itu terbatas, nggak bakal berulang. Orang bisa diberi sampai langit sana misalnya, itu ya terbatas, besok nggak bisa lagi. Kalau itu karomah ya. Bagiku kata beliau, orang yang bisa merubah perilakunya yang tercela menjadi perilaku yang terpuji itu lebih utama dibanding orang yang memiliki kehebatan-kehebatan tadi. Ya. Wah, itu sesungguhnya karomah sesungguhnya yaitu perubahan tadi. Transformatif. Ya. Sebagian mengatakan laisal ajab mimman yadkhulu yadahu fi jaybih fayunfik, innamal ujab mimman yadkhulu yadah fi jaybihi li syai'in wada'ahu hunak falam yajidhu falam yataghayyar. Anda jangan heran kepada orang yang memasukkan tangannya, kantongnya kosong, dia masukkan tangan begini, set, ada duit. Orang minta siapa sih, ribuan orang, kantongnya padahal kosong tadi, set, ada duit. Berapa miliar tuh ada, terus nggak habis-habis. Jangan heran kepada orang model kayak gitu. Heranlah kepada orang yang tadi punya duit di kantongnya, gitu.
tiba-tiba dicopet di bis. Begitu dicopet dia nggak ngerti kalau hilang sudah. Begitu dia ambil kantongnya, duh kok nggak ada duitnya itu. Roman mukanya itu lo nggak berubah, nggak kaget, nggak sedih, nggak semakin pucat, nggak, biasa-biasa aja. Nah, Anda harus heran dengan orang seperti ini. Ini orang hebat ini, ya. Jadi seperti itu ada orang jalan diludahi orang di pinggir jalan makjuh gitu ya. Orang itu juga nggak berubah, nggak marah, biasa-biasa saja. Nah, hebat ini. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Abu Yazid pernah diberi informasi oleh murid-muridnya, inna fulanan yamshi alal ma'. Ada orang guru, dia biasa jalan di atas lautan, itu biasa, maklap itu nyampe sana, bahkan gak ngambah air dia. Tola al-hudu ajabu min dhalik idhuwa sya'nu. Saya lebih heran kepada ikan hiu, mulai dari lahir dia sudah di dalam air. Inna fulan yatirul fi hawa, enggak, ini juga bisa terbang berhari-hari di angkasa. Qala at-tairu ajabu min dzalik idhuwa haluh. Saya lebih heran pada burung, pagi-pagi dia terbang, sore baru pulang, kecil lagi dia. Tiap hari begitu. Wa qila inna fulan yatiru inna fulan yamshi ila Makkah wa yarji'u min yaumi. Oh, ini beda lagi, guru. Sekejap dia ke Mekah, hari itu juga dia sudah sholat di rumahnya lagi. Qala iblis yatuful ardo kullah fi lahdatin wa huwa fi la'natillah. Kata Abu Yazid, iblis itu sekejap ngelilingi alam semesta ini, tapi dia mal'un, dilaknati oleh Allah. Bayangno. Gitu. Jadi ya, maksudnya apa? Kita ini jangan gumunan jadi orang itu. Itu bisa ganggu iman kita. Biasa-biasa saja. Itu enak ya, merdeka, ubudiyah kepada Allah itu enak. Saya kira demikian. Wal afu minkum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.